Yang terhormat para media yang telah hadir pada konferensi pers hari ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020. Yang terhormat para kasih, di sini saya didampingi oleh yang sebelah kanan yaitu Kasih Bidung, yang sebelah kanan kedua Kasih Intelijen, sebelah kiri saya Kasih Bitsus, yang sebelah kiri yang paling kiri yaitu Kasih Datun. Ada beberapa hal yang kami sampaikan bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa ke-60 tentang capaian kinerja pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Yang pertama dari sisi bidang intelijen, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada bulan Januari sampai dengan Juli 2020 telah melaksanakan kegiatan antara lain: 1. Penyuluhan hukum, garis miring jaksa masuk sekolah, karena ini sebagai momentum kepada masyarakat untuk memberikan penerangan hukum. Yang pertama kepada SMP Negeri 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua SMK Kelautan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang ketiga SMK Negeri 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua yaitu penerangan hukum, ya. 1. terhadap rumah makan Tanah Doak Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memberikan penerangan hukum dari sisi intelijen. Kedua, kantor desa Gusung Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketiga, aula kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar. Kenapa Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar harus memberikan suatu penerangan hukum kepada dinas PU dan penataan ruang? Karena itu merupakan suatu sentral, ya, terhadap pengadaan barang dan jasa. Kami welcome siapapun yang akan meminta pelayanan hukum, akan memberikan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar akan memberikan pelayanan hukum yang terbaik kepada masyarakat atau instansi terkait, termasuk OPD yang akan meminta pelayanan hukum kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, atau penerangan hukum terhadap pencegahan dari sisi tindak pidana korupsi. Keempat, kantor desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa ini juga merupakan suatu program dari bidang intelijen untuk memberikan penerangan hukum kepada masyarakat tentang masalah dana desa, ya. Dana desa ini adalah atensi pimpinan mulai dari pemerintah pusat yang disebarkan dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Bagaimana penanganan dan pengelolaan dana desa supaya baik di dalam pengelolaan dananya. Yang ketiga, bidang intelijen telah memberikan apa yang terbaik, yang itu pelacakan aset, ya, aset tracing. Yang pertama, pelacakan aset harta kekayaan terpidana Himaludin bin Hayu, yang sudah dilaksanakan dan sudah inkrah sehingga dilacak pelacakan aset harta kekayaannya. Yang kedua, pelacakan aset harta kekayaan terpidana Siti Hadijah binti Nasarudin. Ya. Itu yang apa yang dicapaian kinerja dari sisi bidang intelijen. Ya. Kemudian dari sisi bidang tindak pidana umum, ada beberapa tahun 2020 dari Januari sampai Juli tahun 2020 dari sisi pra penuntutan, ya. Para penuntutan itu adalah SPDP yang masuk dari kepolisian ke kejaksaan sebanyak 63 perkara. Kedua, dari sisi penuntutan ada 55 perkara. Ketiga, eksekusi yang sudah dilaksanakan sesuai putusan yang sudah inkrah
ada 45 perkara. Namun di daerah Kepulauan Selayar itu yang terbanyak itu dari sisi pencurian. Pencurian, ada pencurian dengan kekerasan, ada pencurian biasa. Yang kedua jenisnya itu penganiayaan. Ada penganiayaan perorangan, ada juga penganiayaan yang dilakukan bersama-sama, lebih dari satu orang. Yang ketiga baru narkotika. Itu dari sisi 3 ranking yang ada di Kejaksaan Negeri, di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Terus yang ketiga dari sisi bidang tindak pidana khusus, capaian kinerja pada bidang tindak pidana khusus tahun 2020 di dalam penyelidikan dan penyidikan, bahwa sampai bulan Juli 2020 terdapat 1 penyelidikan, ya, dan sekarang sudah ditingkatkan ke penyidikan dari Januari sampai Juli 2020 dari 7 paket pekerjaan, ya. 6 paket pekerjaan pemeliharaan dan 1 peningkatan jalan, dengan kurang lebih dugaan kerugian keuangan negara sekitar 1,4 miliar. Di dalam pra penuntutan adanya 1 pra penuntutan atas nama tersangka Andi Irsan atau alias AI, ya. Itu dugaan tindak pidana korupsi pengadaan penerangan lampu tenaga surya pada beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2019. Itu penyidikannya dilakukan oleh Polres Kepulauan Selayar. Di dalam penuntutan terdapat 3 penuntutan perkara, di antaranya 1 perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada kegiatan pembangunan sarana prasarana pasar rakyat Bonea tahun anggaran 2015 pada kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini sudah dinyatakan inkrah, ya, sudah selesai. Yang kedua, perkara tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dana desa, anggaran ADD, anggaran alokasi dana desa, dan PBHP, penerimaan bagi hasil pajak pada desa Bonto Karai, Kecamatan Bonto Namai, ya, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2016. Yang ketiga, perkara tindak pidana korupsi pada tentang penggunaan anggaran dana desa, anggaran alokasi dana desa, dan BPHP pada desa khusus Pasitalu, Kecamatan Taka, Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017. Ini ketiga-tiganya sudah inkrah. Eksekusi yang sedang dilaksanakan oleh bidang tindak pidana khusus yaitu terhadap 9 terpidana tindak pidana korupsi. Ada penangkapan DPO, ya, atas nama ditangkapnya 2 buronan tindak pidana korupsi atas nama Haji Fatah Rapana, ya, dan Andi Anwar Daeng Pasifik. Terhadap penyelamatan keuangan negara, bidang tindak pidana khusus telah dilakukannya penyelamatan keuangan negara sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 senilai Rp539.959.375. Itu terhadap penyelamatan keuangan negara yang sudah masuk ke kas negara atas daerah. Di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar ada beberapa kegiatan yang sudah melakukan capaian kinerjanya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Yang pertama, 1 MOU dengan Badan Pertahanan Negara. Kedua, Komisi Pemilihan Umum. Ketiga, PDAM Kepulauan Selayar. Keempat,
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu terkait dengan masalah aset, penyelamatan aset yang kemarin beberapa hari yang lalu, masih dalam bulan Juli tahun 2017, bulan Juli 2020 ya, 2020 telah dilakukan MOU antara Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dengan Bupati dalam penyelamatan aset ya. Karena itu merupakan tindak lanjut dari MOU antara Jaksa Agung yang diwakili oleh Pak Jamdatus dengan KPK ya, untuk penyelamatan aset. Kedua, jumlah SKK ya, surat kuasa khusus ya, yang dari Januari sampai dengan Juli 2020 terhadap dari Bupati ada 11 SKK ya, PDAM 24 SKK, BPR ada 9 SKK. Yang ketiga, dari total pemulihan keuangan negara tadi dari bidang pidana khusus ada dari kerugian yang dilakukan pada saat tindak pidana korupsi, tetapi pada saat di bidang perdata dan tata usaha negara ada namanya pemulihan ya, keuangan negara. Itu sebesar Rp65.803.000 ya. Yang keempat, pendampingan hukum ya. Di dalam pendampingan hukum ini sesuai dengan protokol kesehatan dan tahun 2020 adalah masalah pendampingan COVID tahun 19 ya. Ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar telah melakukan beberapa OPD yang telah melakukan pendampingan terhadap masalah pencegahan COVID-19 untuk berjalannya wilayah hukum Kepulauan Selayar. Yang pertama, terhadap Dinas Sosial Kepulauan Selayar dengan jumlah anggaran Rp4.060.000.000. Itu anggaran untuk masalah COVID-19. Yang kedua, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan jumlah anggaran Rp3.628.000.000. Itu anggaran untuk penanganan COVID-19. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah anggaran Rp3.888.790.000. Itu penanganan untuk COVID-19. Keempat, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah anggaran Rp4.440.000.000. Anggaran untuk penanganan COVID-19. Seterusnya, Bupati Kepulauan Selayar dengan jumlah anggaran Rp13.327.200.000. Seterusnya, yang terakhir dari RSUD KH Hayu Kepulauan Selayar dengan jumlah anggaran Rp6 miliar. Itu semua yang sudah didampingi penanganannya oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi itulah capaian kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-60. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mantan Pemdes itu sekarang sudah tahap 1 ya. Tahap 1 itu berkas pertama tahap 1 untuk dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti. Itu yang kalau diistilahkan di kejaksaan adalah P16. Kemarin sudah dikembalikan P18 dengan petunjuknya P19. Apabila Polres Kepulauan Selayar dengan segera untuk memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa peneliti, baru akan dikembalikan lagi kepada jaksa peneliti. Apabila sudah lengkap, baru
dilakukan P21 secara lengkap. Ya. Nanti seterusnya baru tahap 2. Ya. Itu aja. Terima kasih. Berarti belum inkrah ya, Pak? Belum, masih jauh. Masih jauh karena masih berkas perkara belum lengkap di Polres. Ya. Media LSM LPRI sekaligus sebagai ketua LSM LPRI Sulawesi Selatan. Yang pertama kami mengucapkan dulu selamat Hari Bakti Adiaksa ke-60 untuk Kejaksaan Negeri Selayar. Semoga tambah maju dan bisa membongkar terbaru kasus-kasus besar. Amin. Bapak Kajari yang kami hormati serta Bapak Jaksa yang kami hormati pula. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan di acara konferensi pers ini terkait dengan beberapa kasus yang sementara ditangani oleh Kejaksaan maupun yang sementara belum ditangani. Yang pertama yang sudah ditangani Kejaksaan, ada beberapa kasus besar dan itu sangat saya apresiasi karena sudah ada sampai di penuntutan dan malah sudah ada yang masih dalam tahap penuntutan. Itu kami yang pertama sangat mengapresiasi dan jempol kepada Kejaksaan Negeri Selayar. Semoga kasus-kasus korupsi lainnya yang belum ditangani ini bisa juga nanti sampai ke penuntutan ya. Nah, terus saya apresiasi juga ada beberapa kinerja yang dilakukan oleh Bapak Kajari dan beberapa jaksa, terutama Bapak Kasih Indel, yaitu kasus penerangan ya ke desa-desa itu memberikan tentang penegakan hukum dan pencegahan. Sebenarnya Selayar ini memang kita pencegahan sebenarnya, karena di sini masih banyak yang buta hukum ya. Para kepala desa itu cukupnya dia mempergunakan anggaran saja, tapi tidak tahu dia banyak anggaran mau diapakan. Terus juga banyak kepala desa malah mempergunakan ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya salut dengan Bapak Kajari di awal-awal pemerintahnya langsung mengunjungi beberapa desa dan didampingi oleh Pak Kasito dan Pak Kasito juga. Kami sangat mengapresiasi itu supaya ini tetap dilanjutkan Pak, pencegahan untuk para desa utamanya untuk dana BLT. Terkait dengan dana bansos yang Bapak tadi sampaikan beberapa termasuk dengan penggunaan dana bansos beberapa SKPD, kami minta untuk ini dikawal Pak. Jadi kita sama-sama kawal, kami dari media LSM bersama dengan Bapak Kejaksaan dan Kejaksaan Negeri Selayar mengkawal ini bukan mau sedikit ini. Ada 13, ada 4, ada berapa tadi? Wah ini bahaya ini. Jadi kita harus kawal ini semuanya untuk kebaikan Selayar. Pencegahan ya. Jadi saya yakin Bapak Kajari yang punya track record yang baik pernah menjebloskan salah satu koruptor di Jawa ya. Itu saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan di Selayar ini bisa melakukan pemberantasan korupsi atau pencegahan untuk para kepala desa atau para SKPD lainnya. Jadi cukup pencegahan saya itu saya agak lebih condong ke pencegahan Pak ya. Nah terus ke penerangan hukum itu juga itu lebih bagus juga.